Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari yang bersyukur tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur sebab kita tahu kalau kita masih ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Percaya biarlah nama Tuhan dimuliakan bagi hari ini. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap kami rindu lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami sembah nama-Mu. Anugerah-Mu besar, terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita naikkan pujian ini, sama-sama naikkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama angkat suara kita sembah. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan. Sama-sama nyanyikan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan. Sembah Dia, nyanyikan Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya padamu. Tuhan menjawab setiap doa kami. Segala pujian syukur kepadamu. Hinarolabaya sadarolamo. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu pagi ini, sebab anugerah-Mu besar. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami sembah nama-Mu. Hiralamaya sangaralamo. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Buka hatimu, bebaskan rohmu pagi hari ini. Hiralamaya sanaralamaya sale. Hiralamo. Haleluya.
Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Roh Kudus Engkau bekerja. Rohmu yang memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi setiap kami. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian. Mari katakan hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Katakan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian,
Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan Tuhan. Di haleluya, haleluya kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan Yesus. Yang rindu memuliakan Tuhan boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Coba bilang kiri kanan, Shalom. Katakan Shalom. Mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan dahsyat, katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yeah. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya. Sama-sama. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Yo! Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Amin. Mari dengan sukacita nyanyikan. Gelap malam, gelap yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku. Oh, takkan lagi menggetarkan hatiku. Oh, Engkau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila kau di dalamku, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalamku, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Yang percaya berikan sorak-sorai bahwa Tuhan Yesus. Kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Oh, yo. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti Yesus, tiada ku takut untuk sekali lagi. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawan? Ya Tuhan Yesus, di dalam dunia ini tiada sepertimu. Nyanyi dengan sukacita. Yeah, bila ku bersamamu. Oh, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Sekali lagi, nyanyikan. Bila ku bersamamu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, yeah, ku takut
yang beriman. Katakan, Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan Kuasa untuk menang. Nyanyikan sama-sama. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat dan besar bagiku. Yesus namamu dahsyat. Amin. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat berlimpah. Mari jemaat Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Nyanyikan. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat dan besar bagiku. Mari nyanyikan sama-sama. Amin. Yesus ku Dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yeay. Yesus ku dahsyat, terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Hebat dan besar bagiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, kami punya Allah yang dahsyat. Yesus namanya. Yeay. Nyanyikan sama-sama. Yesus ku dahsyat, ku taruh Kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Mari katakan. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat dan besar bagiku. Nyanyikan sama-sama dengan segenap hati. Yesusku dahsyat, ku Ragu kepada Mari dengan iman kita. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lebih lagi jemaat Tuhan. Yesus ku dahsyat, tak terbendung Rawat setiap kami kuasa-Mu. Tuhan. Hebat dan besar bagiku. Dengan rohmu lebih sungguh katakan. Yesusku Dahsyat, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan. Tuhan yang setia di pihakku. Lebih dahsyat lagi. Yesusku. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Oh, yeah. Ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, kau dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, kau dahsyat Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan persembahan. Yang pertama untuk perayaan Natal.
Mari kita siapkan persembahan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami akan berikan persembahan Natal pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya supaya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Dalam seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku, sungguh Mari nyanyikan sama-sama. kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
yang kau pikirkan tentangku tak terselang di bagiku. Sungguh, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselang di bagiku. Sungguh indah. Kiaralabaralabayasha. Kurikina mataka yaralabaralabasha. Kita mau buka kedua tangan kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau kejar hadiratnya pada pagi hari ini. Kita nggak usah lihat kanan kiri. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa. Naikkan syukurmu buat setiap kebaikannya, buat setiap karyanya, buat setiap keajaibannya. Angkat suaramu, angkat suaramu. Bebaskan rohmu, iaralayammu, amin, amin, amin. Angkat suaramu yang sudah dibaptis bahasa roh. Saudara berbahasa roh. Urabataka karalabaya syanta. Biar tempat ini dipenuhi dengan hadirat Allah. Urabataka karalabayamu, iaralayamu, hadiratmu, terus angkat suaramu. Iaralabasaka karalabaralabas, iaralamo, iarabapapapaparala, iaralayamu. Amin, amin. Kiaralamasi. Amin, amin, amin. Terus naikkan pujian. Amin. Yesus. Kiaralabaralabaralabasya. Iaralabaralabayasya. Bakar hati kami Tuhan. Bakar hati kami. Bakar hati kami. Iaralamo. Idararabasin.
dijadikan lemak kesukaan bagimu Tuhan. Dipercaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berikan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Saya baru tadi malam kembali dari Bali, saudara. Jadi ketika ada sidang istimewa Gereja Betani Indonesia yang memutuskan untuk Bapak Aswin menjadi Ketua Dewan Rasuli di Gereja Betani. Ya, jadi dia menjadi Ketua Dewan Rasuli untuk Gereja Betani Indonesia. Jadi itu disahkan di dalam sidang. Ini tolong suaranya agak mendem. Ya, jadi dia dikembalikan, jadi dia menjadi ketua sinode Betani Indonesia melalui sidang istimewa. Dan sidang istimewa itu berjalan cukup ketat, saudara. Dan tidak diizinkan yang tidak mempunyai label PDP, PDM, PDT itu tidak bisa masuk. Karena ini sidang yang untuk memperoleh quorum, yaitu suara untuk Pak Aswin kembali menjabat Ketua Dewan Rasuli. Selesai, saya pikir saya tidak mau pelayanan. Tapi saudara tahu, satu demi satu mereka dengar saya ada. Saudara, hampir setiap hari saya ada pelayanan. Selesai mereka pulang, saya mulai ada pelayanan. Sampai hampir setiap hari saya tidak istirahat. Satu kali Tuhan izinkan untuk kita kumpul. Anak-anak rohani saya bilang gini, Mem, 3 tahun kita gak ketemu. Tolong Mem, kumpul Mem. Kita ada yang banyak yang kita mau ngomong. Kemudian saudara, saya dengan segala kelelahan saya mesti melayani anak-anak. Saya mesti bicara dari hati ke hati kepada mereka. Saya pulang sampai hampir 12:30, jam 12 saya sampai rumah, 12:30, jam 1 saya baru tidur. Kemudian pagi saya harus pergi lagi mentabiskan lagi satu tempat Greenland, saudara, yang ada di satu tempat. Dan saya harus berdoa dan itu terus menerus. Kemudian sebelum saya berangkat, anak rohani saya dia katakan, Mem, sampai kapan? Gimana kalau kita ke Bali? Saudara tahu saya ke Bali, saya puji Tuhan tidak ada 1 sen pun saya keluar duit. Mereka semua urus saya punya penginapan, mereka urus saya punya makan, mereka semua urus. Mereka ngomong gini, Mem, kita healing. Ya, kita healing. Saya ngomong sama anak-anak, bukan healing, iling saya bilang. Di Bali itu iling gitu ya. Jadi saya selama 3 hari, mereka telepon saya, dia katakan, Mem, kenapa ini terlalu cepat 3 hari? Saya bilang cukup, saya sudah sampai Sabtu saya harus pulang. Tidak perpanjang, saya harus pulang. Nanti kita ketemu lagi. Kemudian mereka minta saya di tahun depan untuk saya bisa berangkat ke Palopo, saudara. Palopo itu Sulawesi, dari Palu ke sana lagi. Saya cuma katakan kalau Tuhan izinkan pasti itu bisa akan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan itu nggak bisa terjadi. Amin, itu saja. Jadi saya meninggalkan 1 kali ibadah. Jadi saya ada hampir 2 minggu, saudara. Ya, jadi saya berangkat sebetulnya tidak 2 minggu, tapi ya memang saya harus lakukan itu. Kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana berbicara tentang seorang perempuan yang bernama Esther yang memperoleh perkenanan Tuhan. Ya, dia seorang perempuan. Dia anak yatim piatu. Dia nggak punya ibu, dia nggak punya bapak.
Kemudian Esther ini diangkat, dididik oleh keluarga dari papanya yang bernama Mordekai. Esther ini dia dari keturunan Benyamin. Kemudian Esther ini orang Yahudi yang tinggal di Persia. Ya. Jadi pada saat itu kerajaan Susan, di mana Wasti itu selesai menjadi ratu, kemudian mulai akan mengangkat ratu yang baru. Dan salah satunya Esther dipilih menjadi ratu, saudara. Dia mendapat perkenanan Tuhan. Saya katakan perkenanan Tuhan bukan cuma berlaku saja kepada Esther. Tetapi kita bisa melihat di dalam sejarah gereja, ada beberapa orang, bahkan ada cukup banyak orang yang mendapat perkenanan. Salah satunya adalah Daud. Bahkan bukan cuma itu. Saudara ingat bagaimana Maria, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Kemudian dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus, mendapat perkenanan. Bagaimana perkenanan ini diberikan kepada setiap orang dan tidak melihat latar belakang. Jadi saudara jangan berpikiran hidup saya sudah hancur-hancuran. Hidup saya rasanya udah habis. Saya udah gak punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Apakah mungkin saya dapat perkenanan Tuhan? Saya katakan perkenanan Tuhan diberikan bagi siapa saja yang mau mendorong hidupnya semakin dekat sama Tuhan. Ketika kita mendorong hidup kita sama Tuhan, saya mau katakan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Tuhan akan berikan perkenanan itu. Perkenanan itu artinya perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Jadi perhatian Allah kepada kita. Karena apa? Karena ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Sehingga dia memberikan perkenanan kepada kita. Saya mau katakan perhatian Tuhan. Saya kasih contoh gini. Kita ini punya anak, ya. Kita punya beberapa anak gitu. Kita punya beberapa anak, ada salah satu dari anak yang bisa menjadi gini loh, menjadi yang membuat kita terpesona sama anak ini. Ya. Kalau kita bilang sayang semua anak, semua orang tua sayang sama anak, betul apa betul? Tetapi ada salah satu anak yang membuat kita ini terpesona dan pandangan kita, perhatian kita rasanya nggak bisa lewat dari orang ini. Itu yang disebut dengan perkenanan. Kita bisa melihat di sini yang menyebabkan Esther mendapat perkenanan Tuhan. Yang pertama, Esther ini seorang perempuan yang nggak pernah nyerah. Ya. Seorang perempuan yang gak pernah nyerah. Saya punya anak rohani. Dia seorang perempuan yang hebat sekali. Saya mengenal anak rohani saya ini sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika dia memiliki satu permasalahan yang besar dalam keluarganya. Saya tidak mengetahui dia, saya tidak tahu latar belakang dia. Tapi selesai saya ibadah, kemudian dia datang sama saya, dia katakan Bu Linda bisa tolong saya. Saya katakan oke, apa yang bisa saya bantu? Kemudian dia mulai menceritakan, dia katakan suaminya sudah lari bertahun-tahunan tidak kembali. Waktu saya layani dia, saudara tahu dia sampai munting-munting. Akhirnya saya katakan tidak ada cara lain, belajar untuk mengampuni suami. Kemudian satu hal yang dia belajar saudara dari Tuhan. Dia belajar sampai satu kali suaminya dikembalikan. Tetapi dengan bonus 2 anak. Kemudian dia dibawa nih 2 anak, dikasih dia 2 laki-laki saudara. Kemudian anak ini dibesarkan sama selingkuhannya. Kemudian karena selingkuhannya sudah gak punya uang lagi, mau tidak mau nih anak diserahkan kepada anak rohani saya. Artinya apa? Dia harus mendidik, dia harus membesarkan, dia harus menerima kesalahan, pelanggaran dari suaminya. Kemudian dia didik ini anak. Dididik anak ini sampai besar. Setelah besar saudara, orang tuanya, mamanya
mau ambil anak ini pulang. Kemudian dia cerita saya, dia katakan, Mem, ini baru terjadi. Ini baru terjadi. Mem tahu, mereka rekonsiliasi antara selingkuhannya dengan suaminya. Mem tahu rekonsiliasi di depan saya dan mereka pelukan cukup lama. Dia nggak mau nangis, cuma dia katakan, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk melihat suatu keadaan seperti ini. Kemudian dia pulang. Dia tanya saya, apa yang saya harus lakukan, Mem? Saya katakan gak ada cara lain selain kamu bisa mengampuni. Ya, saya akan lakukan firman. Kemudian saudara, dia anak ini yang satu kembali kepada orang tua, yang satu yang besar tetap sama dia. Bagaimana dia harus mendidik ini anak dengan latar belakang yang berbeda sampai anak ini tumbuh sampai sekarang. Jadi dia katakan, Mem, saya sudah pusing dan kepala saya rasanya sudah tidak mampu lagi. Saya katakan, kamu perempuan yang hebat. Dan Tuhan tahu kamu mampu, maka Tuhan taruh beban ini sama kamu. Supaya apa? Suamimu lihat bahwa ada tangan Tuhan. Begitu juga cerita tentang Esther. Esther ini adalah seorang perempuan yang kuat. Perempuan yang tidak pernah menyerah. Dia nggak perempuan yang dikit-dikit ketika ada masalah kemudian nangis. Ketika ada masalah kemudian dia mau lari. Esther ini adalah perempuan yang tidak pernah menyerah. Dituliskan di dalam Alkitab, dikatakan di dalam Esther 4 ayat yang ke-16. Bagian saya dia katakan, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Ini seorang perempuan yang kuat, saudara. Hari-hari ini saya katakan, saya semakin belajar lagi. Bongpai sudah selesai. Di satu sisi suami saya udah tidak ada, tapi ada satu sisi itu tanah bagian saya. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan, ini tanah sudah disediakan untuk saya pulang. Tapi saya katakan sama Tuhan, biar saya kerja lebih keras lagi, supaya ketika itu selesai, saya kembali bersama dengan suami saya. Jadi ketika saya mau melakukan sesuatu, saya mau lakukan tugas, saya mau melakukan apapun, saya cuma ingat ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kita bisa melihat di sini, ini adalah Esther, ini adalah perempuan yang kuat. Latar belakangnya apa dia menjadi perempuan yang kuat? Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, dekret atau surat keputusan undang-undang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu harus dibunuh tanpa terkecuali. Dan saya katakan Esther ini adalah orang Yahudi yang tinggal di mana? Persia. Ya, sekalipun dia ratu, itu nggak membuat dia nggak terbantai karena dia orang Yahudi. Kemudian latar belakang yang kedua, dia katakan dia ada di Persia menjadi orang asing, menjadi perempuan asing di situ. Kemudian yang kita bisa melihat di dalam ayatnya firman Tuhan dituliskan di sini Mordekai itu dia mengambil satu keputusan. Ketika Mordekai dia nggak ada di dalam lingkungan istana, dia ada di luar. Dia dengar bahwa ada undang-undang yang memutuskan bahwa orang-orang Yahudi itu harus dibantai habis. Ya. Kemudian sikapnya apa yang diambil oleh Mordekai? Mordekai ini mengambil langkah, yang pertama dia koyakkan bajunya, kemudian yang kedua dia katakan apa? Dia berpuasa, kemudian dia naruh abu, dan bukan cuma hal itu. Kemudian dia melolong, dia berharap ada orang-orang Yahudi mendengar setiap teriakannya, mendengar apa yang sedang dia mau sampaikan dari hatinya. Sampai waktu dia melolong itu, salah satu dari anak buahnya si Esther, dia dengar, sampaikan kepada Esther.
Kemudian dia ngomong sama Esther, dia katakan, lu jangan kamu pikir kalau kamu itu ratu dan kamu nggak ikut dibunuh. Kamu akan dibunuh. Kemudian apa yang terjadi yang dikatakan Alkitab? Maka dia katakan kumpulkan semua orang-orang Yahudi. Mulai hari ini dia katakan, aku akan mengambil keputusan. Aku akan bertemu dengan rajanya pada saat itu Ahasiweros. Dia katakan aku akan bertemu karena undang-undang memutuskan tidak ada satupun sekalipun itu permaisuri enggak gini loh. Oh saya mau bertemu kapan enggak? Kalau ketika kamu enggak ditunjuk kamu bertemu itu ada hukum undang-undang kamu harus mati. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Esther? Esther dia katakan kumpulkan semua. Ambil doa, berpuasa, puasa 3 hari. Saya waktu diingatkan ini puasa 3 hari. Kalau Tuhan izinkan saya, kalau memang saya kembali kuat karena usia sudah 63, saya akan ambil puasa 3 hari. Puasa 3 hari, puasa Esther, tidak makan. Ya, saya pernah puasa 3 hari tidak makan, tapi kita masih minum, tapi bukan minum untuk kenyang selama 3 hari. Saya sudah lakukan itu 2 kali, 2 apa 3 kali. Saya waktu lihat ini, saya lihat diambil puasa. Kemudian kita bisa melihat tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa untuk kita mendapat belas kasihan Tuhan. Ketika kita mengambil puasa bukan untuk diet, tapi kita mengambil puasa untuk kita mendapat belas kasihan Tuhan. Supaya belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan tetap ada restunya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan pasti ada restunya Tuhan. Dan bukan cuma restunya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan restu dan saya percaya alam pun ikut merestui. Ini yang dilakukan oleh Esther untuk mendapat belas kasihan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan Esther mendapat, ya kita lihat mendapat favornya Tuhan. Yang kedua itu Esther ada di tangan yang benar. Artinya apa? Yang kedua ini saya mau katakan bahwa Esther itu dia belajar dari imannya Mordekai di dalam dia menghadapi situasi yang susah. Dia lihat. Waktu saya ingat ini, saya ingat dengan Maria. Maria dia sudah meninggal saudara. Waktu dia gadis dia sempat tinggal sama saya. Berapa tahun dia tinggal sama saya. Dan ketika proses Tuhan buat dalam hidup saya. Bagaimana saya berjalan dengan iman. Karena pada saat itu saya masih muda. Roh saya menggebu-gebu. Saya selalu katakan gini, Tuhan selama saya melayani disupport oleh suami saya. Karena suami saya memiliki satu pekerjaan yang baik. Dengan uang dia support pelayanan saya. Saya kalau ikut Tuhan rada-rada gila saudara. Saya ngomong sama Tuhan gini, gak enak Tuhan. Melayani ini ada support dan saya tidak bisa mengandalkan ini. Dan saat itu Tuhan mulai kerja dalam hidup saya. Tiba-tiba suami saya mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan. Kemudian kita sedang membangun rumah di Surabaya. Dengan kata lain semua uang itu terkuras habis dan kita gak punya uang. Ya, kita gak punya uang. Jadi kita hidup berjalan dengan iman. Ya, kita melihat bagaimana kita berjalan dengan iman. Maria ini mengikuti bagaimana sejarah saya belajar dengan iman, saudara. Saudara mengerti ketika setiap hari, setiap pagi, saya tidak pernah ngeluh, saya tidak pernah cerita. Hakim dekat sama saya, masa sulit, masa apa, Hakim ada sama saya. Saya nggak pernah cerita Hakim, Kim, saya nggak makan Kim. Oh saya nggak pernah cerita Hakim, Kim, saya nggak punya beras. Oh saya nggak punya minyak, saya nggak punya telur, saya nggak pernah cerita. Tapi ketika Tuhan ajar saya dididik Tuhan.
Saya datang sama Tuhan, saya cuma ngomong, Tuhan lagi ajar saya. Yang saya mengerti ketika satu kali Maria di dalam doa puasa, dia kesaksian. Dia katakan dia tinggal sama saya. Kemudian punya di rumah cuman punya labu siam, satu labu siam. Kemudian dia punya bermaksud baik, dia mau masak labu siam. Ada nasi tapi nggak ada makanan, nggak ada lauk, cuman ada labu siam. Kemudian dia buka labu siam, kemudian dia masak labu siam. Apa mau dia masak? Labu siamnya jadi bubur. Artinya nggak bisa dimakan. Dia nangis. Dia katakan, Tuhan ini cuma punya labu siam. Saya mau kasih keluarga ini makan, anak-anak makan. Tapi saya punya labu siam, tapi saya masak hancur, habis seperti bubur. Saudara tahu, dia tahu menjadi saksi ketika dia masih hidup. Dia menjadi saksi hidup bagaimana perjalanan kami dengan iman. Begitu juga Esther. Esther melihat bagaimana perjalanan Mordekai itu bersama dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana pertolongan-pertolongan yang Tuhan kerjakan atas Mordekai. Satu pertanyaan, siapa ini Mordekai? Mordekai ini adalah orang yang memegang Taurat tanpa bergeser sekalipun ancaman nyawa. Itu Mordekai. Karena satu kali ketika masa sulit saya pendarahan hebat, saya cuma ngomong gini, saya nggak punya uang dan saya cuma berharap Tuhan ini mium angkat. Kalau Tuhan nggak angkat ya Tuhan punya cara sendiri. Saya sampai seperti itu. Saya cuma ngomong ketika satu kali, ketika selesai khotbah saya bleeding, pendarahan hebat. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau saya selesai penyakit ini membuat saya selesai, buat saya tetap setia. Saudara tahu itu bleeding luar biasa. Wah, waktu bleeding saudara tahu, saya telepon yang pertama, saya telepon suami saya. Saya katakan, Pak, saya pelayanan, masih ada pelayanan, saya harus kembali pulang. Waktu saya pulang saya katakan, Pak, ini saya nggak nerusin pelayanan karena dia ada di Lampung. Saya lagi mau cerita, saya sebagai perempuan bohong, bleeding, pendarahan seperti itu, saya tidak takut bohong. Tapi waktu saya mau ngeluh, mau bicara dengan suami saya angkat, dia bilang ini, sorry ya, ini ada yang telepon masuk, entar aku telepon you lagi. Bencet, no saudara. Saya berharap ketika saya dalam keadaan takut dia dengar. Tapi dia katakan nanti saya telepon ulang. Saya reject semua, saya matiin handphone. Saya pikir saya tidak bisa berharap sama manusia. Saya harus berharap dengan iman saya. Saudara tahu sepanjang malam saya katakan, Tuhan berhenti. Saya berhenti pendarahan ini supaya saya bisa menceritakan perbuatannya Tuhan. Demikianlah juga ini Mordekai. Mordekai adalah orang yang mengerti kebenaran. Saya tahu kebenaran kapan Tuhan panggil, kapan selesai hidup kita, itu semua ada yang atur, yang mengerti, katakan amin. Jadi kalau kita ngerti hidup kita, hari ini kita bisa hidup, bisa nggak ada, atau kita bisa hidup 20 tahun lagi, itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Amin. Amin. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Semua cerita saudara, semua hidup saudara sudah ditulis. Penulisnya adalah Tuhan. Kalau kita tahu penulisnya itu adalah Tuhan, dan kita tahu ketika dia memberikan beban yang berat kepada saudara, saya percaya dia memberikan kepada saudara hati yang luas untuk apa? Untuk melihat setiap jalan itu. Yang kedua, siapa itu Mordekai? Mordekai ini memiliki karakter yang gak kompromi. Menjadi Kristen yang gak kompromi. Kemarin waktu di Bali anak rohani saya bilang gini, Mem, nanti kita healing. Saya dengerin. Kita nanti pergi ke
ke itu ke satu klub yang saudara tahu, klubnya punya salah satu pengacara, saudara. Waduh, dasar saya orang kuno, saudara. Saya pikir ini orang kayak apa nih? Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang saya tidak ke sana, jangan jadikan saya batu sandungan. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan gak izinkan, tolong jangan sampai ke situ. Kemudian yang lain bilang gini, kok gak mau coba biar nanti bisa nulis khotbah di sana? Gimana bisa nulis khotbah, saudara? Ngelihat orang dedam, ya. Terus kemudian kita lagi di sana Surabaya lagi musim apa yang ojo dibanding-banding kayak itu loh. Wah sambil jedup. Saya lagi pikir, apakah saya harus ada di tempat seperti itu? Bukan bilang saya sok rohani, tapi hati saya nggak bisa terima. Kemudian dia katakan, mem nggak bisa mem, kesana mem, karena di sana ini begini. Haleluya. Si Novi bilang haleluya, mam nggak jadi gitu ya. Jadi kita lihat di sini, dia punya karakter apa? Nggak kompromi. Tidak kompromi dengan sesuatu yang membuat kita apa? Jatuh. Manusia bisa jatuh nggak bisa. Saya bisa jatuh bisa. Tetapi Alkitab katakan ketika saudara ada dan tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan pelihara. Kemudian lagi kita lihat lagi. Masalah yang besar yang dihadapi oleh Mordekai, masalahnya bukan kecil. Masalah yang dihadapi Mordekai ini besar, yaitu masalahnya yang dihadapi oleh Mordekai ini adalah Haman. Ini masalahnya besar. Siapa Haman? Haman ini adalah penguasa tertinggi pada saat itu. Saudara bayangin dong, kita melawan dengan penguasa yang memiliki apa? Kekuasaan tertinggi. Ini kita lagi lihat nih setiap sidang, ya. Kita lihat sidang dengan orang-orang yang berkuasa. Ini saat ini dialami oleh Mordekai. Kemudian bukan cuma itu, saudara. Yang dihadapi masalahnya bukan karena dia pimpinan tertinggi pada saat itu. Yang dihadapi ini adalah Haman ini adalah orang yang terluka. Orang yang punya dendam yang luar biasa. Di mana ada satu kejadian yang dituliskan di dalam 1 Samuel, dituliskan di dalam 1 Samuel 15 itu diceritakan. Bagaimana ketika Allah berbicara kepada Samuel, dia katakan bantai semua apa? Orang Amalek. Termasuk rajanya, namanya siapa? Agag. Ternyata orang Amalek, Agag ini itu dari keturunannya Haman. Haman ini dari keturunannya mereka. Jadi dia melihat bagaimana ini orang-orang Amalek, rajanya dibunuh, kemudian semua ditubas habis. Dia melihat ini ada dendam yang dia simpan. Jadi masalah yang terbesar yang dihadapi oleh Mordekai ini dua. Kepemimpinan yang tertinggi, kemudian ada ada dendam yang terjadi di dalam hidupnya. Ini dendam ini yang luar biasa. Sampai satu kali dia menemukan ketika biasanya kalau Haman lewat, mereka harus jongkok, mereka akan menghormati. Dan pada saat dia lewat, dia lihat Mordekai, dia lakukan itu. Itu adalah jalan untuk apa? Untuk membawa perkara ini bahwa dia tidak hormat dengan apa? Membunuh orang-orang Yahudi. Alasannya simpel, bukan karena tidak mau menghormati, tapi karena ada dendam, karena ada kekuasaan. Maka apa? Maka Alkitab mencatat, dia katakan kedua hal ini, maka dia berniat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat setiap perkara, setiap kejadian
minggu kapan yang saya sudah pernah khotbah, saya katakan segala sesuatu masa lalu yang kita tidak pernah selesaikan, dia akan muncul terus, akan menjadi ada masalah yang kedua. Ketika saudara punya masalah yang pertama, saudara tidak selesaikan, saudara akan membuat masalah yang baru, maka yang masalah yang baru akan menutupi masalah yang lama, maka akibatnya akan mengerikan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ketika kesalahan ini kemudian diangkat, ditulis, coba kita baca. Ester 3 ayat yang kedua. Udah dapat? Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Intinya bukan ini. Intinya karena ada dendam. Masalah yang terbesar dari Haman adalah dendam dan kemarahan. Dendam dan kemarahan ini tidak diselesaikan, mengakibatkan apa? Mengakibatkan ingin membunuh orang-orang Yahudi. Maka saya katakan, apapun permasalahanmu, selesaikan supaya apa? Tidak ada masalah kedua dan tidak ada masalah yang ketiga terjadi dalam hidup kita. Coba saudara lihat kanan kiri. Apa masalahmu? Udah diselesaikan belum? Udah diselesaikan belum? Kadangkala masalah kita, masa lalu kita nggak selesaikan, itu sangat amat mengerikan. Kemudian pelajaran apa yang diajarkan, iman yang diajarkan oleh Mordekai kepada Ester? Yang pertama, Mordekai itu mau katakan, lihat setiap permasalahanmu bukan dari pandanganmu, tetapi dari perspektifnya Allah. Kita harus lihat setiap permasalahan kita. Jangan lihat kepada diri kita, tapi kita melihat setiap permasalahan yang terjadi. Kita lihat dari kacamatanya Tuhan. Tuhan mau kerja apa? Tuhan mau buat apa? Karena saya katakan, penderitaan, masalah adalah jembatan untuk menuju kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Permasalahan, persoalan, apapun yang terjadi, saya mau katakan itu jembatan untuk kita menerima kemenangan. Banyak orang yang mau menang, tapi banyak orang yang tidak mau masuk di dalam penderitaan. Banyak orang yang mau mendapat pengurapan, tetapi dia sendiri tidak mau melewati jalan, melewati salib yang Tuhan pimpin. Kita belajar itu. Saya belajar bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika saya enggak buat Omar, kamu lihat supaya saya hidup dengan iman, enggak. Saya berjalan ketika kita nggak punya apa-apa. Saya cuman berdoa. Saudara tahu keajaiban demi keajaiban. Ada rumah saya digedor, saya nggak pernah cerita. Ada yang bawain saya beras, ada yang bawain saya telur dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ketika saudara mempercayakan hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan mempertimbangkan itu atas hidup saudara. Amin. Ketika saudara hari ini saudara katakan, Tuhan saya nggak punya uang, bahkan untuk makan aja saya susah Tuhan. Tapi ketika saudara katakan, Tuhan saya mau sungguh-sungguh, saya mau berjalan dengan iman saya mau melihat keajaiban demi keajaiban, dan saya percaya Tuhan akan berikan ini kepada saudara. Maka saya katakan, ayo alami ini bersama dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami ini sama Tuhan, saudara akan melihat keajaiban. Mari kita sebagai perempuan atau laki-laki, kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah menyerah. Saya percaya saudara, ketika kanan kiri depan belakang ditutup untuk saudara nggak lihat keajaiban,
Tapi ada satu keajaiban, ada dari atas, yaitu tangan Tuhan. Dia akan membuat keajaiban. Kemudian yang kedua saya mau katakan, ketika kita berjalan di dalam satu kondisi ini, ayo kita berjalan dengan iman. Kita percaya langkah demi langkah Tuhan akan tuntun saudara. Tuhan akan tuntun saudara. Saya kemarin waktu saya ada di Bali, saya mau turun tangga saudara. Saya pikir tangga itu sudah selesai. Ternyata masih ada 2 tangga lagi. Waktu saya turun gitu, seperti kayak ada yang mengingatkan saya. Saya katakan, Tuhan tolong. Mereka bilang, men 2 tangga lagi. Saya enggak lihat karena sudah malam. Tapi ada pemeliharaan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada keajaiban yang Tuhan buat. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Urabata syakarala baralabayasya. Biar senantiasa kami mendorong hidup kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kau memberikan salib bagi kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami kuat Tuhan, menanggung setiap salib yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang tidak menyerah. Jadikan kami orang-orang yang berjalan dengan iman kami. Biar kami berjalan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni kesalahan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Hanya dalam nama Yesus. Urabatasyanda. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Yang tersurat bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan melayani lebih sungguh. Katakan itu keluar dari hatimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi yang tersurat bagimu. Aku Mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Saya mau berbagi kepada saudara. Ketika saudara dalam keadaan yang sangat baik, berikan apa yang menjadi talenta saudara bagi Tuhan. Kalau saudara katakan, saya punya suara yang baik, saudara boleh katakan di gereja, saya mau pakai talenta saya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara katakan, oh saya tidak bisa nyanyi, tapi saudara punya lutut yang mau berdoa, saya bicara dengan gereja. Katakan saya mau menjadi pendoa. Karena segala sesuatu ada waktunya.
Ada waktunya ketika kita tidak bisa lakukan ini. Tapi paling tidak kita sudah lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan kasih kita nafas untuk kita bertanggung jawab. Tuhan kasih kita kesehatan untuk kita bertanggung jawab dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Urabata syakana maralabaya syakana. Kita mau ambil roti, kita angkat di tangan kanan kita. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Kurabata syaka karalabaya syaka. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai Dia banggaku. Kau besar hati di dalamku, jadi bukti kebesaran. Terima kasih Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan dalam hidup kami, bahwa setiap langkah kami, setiap jalan kami percaya ada di dalam ketetapan. Oleh karena itu Tuhan, masalah besar apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Buat kami melihat ketika masalah besar ini terjadi, kami tidak melihat dengan kacamata kami. Buat kami melihat dengan kacamata-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, salib yang Kau taruh dalam hidup kami, itu salib yang memberikan kepada kami kemampuan untuk melihat tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, tepuk tangan. Puji Tuhan saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar hidup kami boleh senantiasa ada dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, biar kiranya boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disatu. Semua bilang dari pulau lembah paling tinggi yang bisa saya capai. Hey, kemuliaannya disaksikan. Sebelum pulang, boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu, terima kasih buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.